Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM saya 2892050060. Saya dari Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk melakukan ujian akhir semester budgeting dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SCAK MSI. Saya di sini akan menjelaskan tentang anggaran kas. Kas budget atau anggaran kas adalah anggaran yang menghubungkan pengaruh seluruh aktivitas anggaran terhadap kas. Anggaran kas merupakan indikator kemungkinan arus kas masuk dan arus kas keluar. Ketika pembayaran melebihi pendapatan, manajemen kas yang tepat akan ditegakkan. Ketika ada surplus, pengeluaran lebih kecil dari pendapatan, dan keputusan tentang bagaimana menggunakan surplus harus dibuat. Anggaran kas adalah perkiraan arus kas bisnis selama periode waktu tertentu. Jangka waktu anggaran bisa mingguan, bulanan, triwulan, atau tahunan. Anggaran ini digunakan untuk menilai apakah perusahaan memiliki kas yang cukup untuk melanjutkan operasi selama jangka waktu tertentu. Tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Yang ketiga, mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Yang kelima, sebagai dasar orientasi dana anggaran yang disediakan. Yang keenam, sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebenarnya. Fungsi utama anggaran kas budget. Yang pertama, peramalan kebutuhan kas. Anggaran kas berguna dalam meramalkan kebutuhan kas untuk periode tertentu. Yang kedua, posisi kas. Anggaran ini merupakan indikator defisit atau surplus kas pada waktu tertentu. Yang ketiga, mengontrol pengeluaran kas. Anggaran departemen sulit untuk diubah setelah disiapkan, sehingga setiap departemen mencoba untuk bekerja dengan sumber daya yang dialokasikan. Yang keempat, skema ekspansi. Ekspansi adalah hasil dari surplus sumber daya. Yang kelima, kebijakan dividen yang sehat. Anggaran kas berguna untuk kebijakan dividen yang sehat. Sumber kas. Sumber kas adalah tempat atau sumber dari mana kas yang diterima oleh perusahaan yang digunakan dalam kegiatan perusahaan tersebut. Sumber kas diantaranya adalah: yang pertama, hasil penjualan produk atau jasa secara tunai. Yang kedua, hasil penagihan piutang perusahaan. Yang ketiga, pendapatan lain seperti bunga bank, jasa giro, dividen. Yang keempat, adanya pengurangan pada aktiva tetap seperti penjualan aktiva. Yang kelima, penerimaan di luar penghasilan seperti kredit bank, penjual obligasi. Yang keenam, penambahan modal sendiri oleh pemilik. Penggunaan kas yaitu mengalokasikan kas yang telah diperoleh oleh perusahaan ke dalam bagian-bagian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, seperti berbagai pembayaran untuk operasional perusahaan seperti biaya tenaga kerja, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Yang kedua, pembayaran pada kreditur baik berupa bunga maupun angsuran. Yang ketiga, penambahan berbagai aktiva tetap seperti pembelian aktiva tetap. Yang keempat, pembayaran pada pemilik modal seperti pembayaran dividen atau pengembalian modal. Yang kelima, pembayaran pada pemerintah seperti membayar pajak, cukai, materai, restitusi, dan lainnya. Faktor yang mempengaruhi penganggaran kas. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran kas diantaranya: menurut Munandar 2000 sama dengan 1. Yang faktor yang mempengaruhi penerimaan kas. Yang pertama, budget penjualan, khususnya rencana tentang jenis dan jumlah barang yang akan dijual selama periode yang akan datang. Yang kedua, keadaan pesaing di pasar. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Yang keempat, syarat-syarat pembayaran atau disebut dengan term of payment yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kelima, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Yang keenam, budget perubahan aset tetap, khususnya rencana tentang penjualan aset tetap yang ada. Yang ketujuh,
rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber lain tersebut dengan non-operating. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas antara lain: yang pertama, budget pembelian bahan mentah; yang kedua, keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar. Persaingan yang lebih keras akan memperkecil pengeluaran kas. Yang ketiga, posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah. Yang keempat, syarat pembayaran atau disebut dengan term of payment yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah. Yang kelima, budget upah tenaga kerja langsung. Yang keenam, budget biaya pabrik tidak langsung. Yang ketujuh, budget biaya administrasi. Yang kedelapan, budget perusahaan aktiva tetap khususnya rencana tentang penambahan aktiva tetap. Yang kesembilan, rencana perusahaan tentang pengeluaran kas untuk keperluan lain-lain non-operating. Pendekatan penyusunan anggaran kas menurut Ellen Christina dan kawan-kawan adalah dua pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama, anggaran kas jangka pendek. Anggaran ini merupakan alat operasional pengambilan kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pemberian orientasi kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Anggaran kas jangka panjang. Anggaran ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Anggaran ini juga berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir periode tahun anggaran. Metode penyusunan anggaran kas. Yang pertama, metode penerimaan dan pembayaran. Dalam metode ini, semua penerimaan dan pengeluaran kas untuk perusahaan selama satu periode anggaran dapat diestimasi. Setelah itu, semua perkiraan penerimaan kas ditambahkan ke saldo awal kas dan semua perkiraan pembayaran tunai dikurangi dari ini sampai pada saldo akhir kas. Penetapan jangka waktu anggaran, perkiraan penerimaan kas, perkiraan pembayaran tunas. Yang kedua, metode neraca. Anggaran kas metode neraca yang diharapkan disusun mencakup aset dan aset yang diharapkan kecuali untuk saldo kas dan setara kas. Jika total aset diestimasi lebih besar dari estimasi aset, maka angka penyimbangnya adalah kas penutup dan setara kas. Tetapi jika hasil sebaliknya, maka saldo penutup disebut sebagai overdraft atau pinjaman. Metode penyusunan anggaran kas. Yang ketiga, metode laba rugi disesuaikan oleh metode arus kas. Dalam metode ini, perkiraan kas disusun dengan menyesuaikan jumlah laba yang ditunjukkan oleh laporan laba rugi yang diramalkan. Semua pengeluaran non kas yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi yang diramalkan, seperti penyusunan pengeluaran pendapatan yang ditangguhkan, penghapusan aset tidak terwujud, dan lain-lain. Penurunan aset lancar, meningkatkan aset lancar, penerimaan dari penjumlah aset tetap, penerimaan surat utang dan saham, saldo kas awal ditambahkan ke jumlah laba yang ditunjukkan oleh perkiraan laba rugi, kenaikan aset lancar, penurunan aset lancar, pembelian aset tetap, pelunasan pinjaman, pelunasan saham dan surat utang, dan pembayaran dividen dikurang dari laba. Angka yang dihasilkan adalah saldo kas penutup. Dengan kata lain, saldo kas dapat diramalkan untuk suatu periode dengan menggunakan rumus berikut. Saldo kas ditambah laba bersih ditunjukkan oleh perkiraan laporan laba rugi, ditambah pengeluaran non tunai, ditambah penurunan aktiva lancar, ditambah kenaikan aktiva lancar, ditambah penjualan aset tetap, ditambah penerbitan saham dan surat utang dan lain-lain, dikurangi peningkatan aset tetap, dikurangi penurunan aset lancar, dikurangi pembelian aset tetap, dikurangi pelunasan saham dan surat utang dan lain-lain. Maka hasilnya menutup saldo kas. Ada contoh soal. Pada bulan Oktober 2008, manajemen PT Nusa Indah menyusun anggaran kas perusahaan untuk tahun 2019. Sedangkan data yang dimiliki manajemen perusahaan berkaitan dengan penyusunan anggaran kas tersebut adalah sebagai berikut. Penjualan tunai tahun 2009 diperkirakan sebagai 400 juta per bulan, sedangkan penjualan kredit diperkirakan sebesar 250 juta per bulan.
Biasanya pelanggan akan membayar pada bulan berikut. Pada akhir tahun 2008, diperkirakan perusahaan masih memiliki hutang sebesar 400 juta rupiah, di mana sebesar 225 juta rupiah direncanakan akan dibayar pada bulan Januari 2009 dan sebesar 175 juta direncanakan akan dibayar pada bulan Februari 2009. Biaya tenaga kerja langsung dianggarkan sebesar 45 juta per bulan. Biaya overhead pabrik dianggarkan sebesar 50 juta per bulan, termasuk di dalamnya biaya depresi aktivitas tetap sebesar 15 juta per bulan. Biaya pemasaran dianggarkan sebesar 25 juta rupiah per bulan. Biaya administrasi pada umumnya dianggarkan sebesar 30 juta per bulan, termasuk dalam biaya depresi aktiva tetap sebesar 8 juta rupiah per bulan. Perusahaan merencanakan akan membeli mesin pada bulan April 2009 sebesar 280 juta rupiah, pada bulan September 2007 sebesar 400 juta rupiah. Pada awal tahun 2009 diperkirakan perusahaan masih memiliki hutang bank yang jatuh tempo pada tahun 2009 sebesar 520 juta rupiah termasuk bunga, di mana sebesar 260 juta rupiah akan dibayarkan pada bulan April 2009 dan sebesar sisanya akan dibayarkan pada bulan Mei 2009. Perusahaan merencanakan akan membayar pajak pada bulan Maret 2009 sebesar 62 juta rupiah. Diharapkan Bank Danamon akan memberikan kredit modal kerja sebesar 700 juta pada akhir bulan Maret 2009 dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 24% per tahun dan bunga akan dibayarkan setiap bulan mulai bulan Mei 2009. Biaya administrasi dan umum dianggarkan sebesar 30 juta per bulan, masuk di dalam biaya depresi aktivitas tetap sebesar 8 juta rupiah per bulan. Perusahaan merencanakan akan membeli mesin pada bulan April 2009 sebesar 280 juta rupiah, pada bulan September 2007 sebesar 400 juta rupiah. Pada awal tahun 2009 diperkirakan perusahaan telah masih akan memiliki utang bank yang akan jatuh tempo pada 2009 sebesar 520 juta rupiah. Termasuk bunga, di mana sebesar 260 juta akan dibayarkan pada bulan April 2009 dan sebesar sisanya akan dibayarkan bulan Mei 2009. Perusahaan merencanakan akan membayar pajak pada bulan Maret 2009 sebesar 62 juta rupiah. Diharapkan Bank Danamon akan memberikan kredit modal kerja sebesar 700 juta rupiah pada akhir bulan Maret 2009 dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 24% per tahun dan bunga akan dibayarkan setiap bulan mulai bulan Mei 2009. Perusahaan merencanakan menjual 4 unit kendaraan pick up yang dimilikinya dengan taksiran harga jual sebesar 35 juta rupiah per unit. Diperkirakan seluruh mobil tersebut akan dapat terjual pada bulan Februari 2009. Dan untuk mengganti kendaraan yang telah dijual tersebut, perusahaan merencanakan akan membeli secara tunai sebanyak 5 unit kendaraan baru seharga 80 juta per unit pada bulan Februari 2009. Berdasarkan data di atas, jika dibuat anggaran kas PT Nusa Indah untuk 6 bulan pertama tahun 2009 akan menghasilkan anggaran sebagai berikut. Begini untuk anggaran PT Nusa Indah untuk 6 bulan pertama tahun 2009 akan dibuat seperti ini. Nah, baik ya. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.